Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa bercocok tanam dengan waifu kita bangkit, yaitu Petani Overpower episode ke-6. Jujur aja kenapa gua mundurin selama 2 hari, bukan karena gua capek atau apa, melainkan gua aja yang agak malas membawakan anime yang satu ini. Semua itu karena si MC dan jalan ceritanya yang gua bilang terlalu bertele-tele. Akan tetapi itu hanya pendapat gua semata. Kalau menurut kalian bagus ya gua akan membawakannya dengan sepenuh hati. Dan seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam ngalur cerita anime lainnya. Oke, langsung saja siapkan pacul kalian, comot terong haru tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan Ruri yang nampak menyelamatkan Aru dari serangan cacing besar Alaska. Dan kemunculan orang misterius sebelumnya membuat Ruri dan Aru terkejut karena mereka sama-sama pernah bertemu dengannya. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya dan dirinya bernama Rocky Dever bin Batu Patrick. Melihat mata hitam itu tentu saja membuat kedua manusia bucin ini terkejut dibuatnya. Ruri kemudian mempertanyakan Rocky yang melibatkan Aru jika Rocky hanya mengincar dirinya. Akan tetapi Rocky tidak membenarkannya, karena menurutnya Aru jauh lebih penting daripada Ruri. Rocky mengira Aru tengah berpura-pura bodoh, dan diri juga membocorkan mengenai Aru adalah orang yang mengalahkan komandan pasukan Raja Iblis lama si Romeo dan Baywan melawan naga jahat Ouroboros. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Ruri terkejut bukan main. Aru yang mengira Rocky adalah kaki tangan mereka, namun Rocky berkata diri tak ingin dibandingkan dengan kedua cecunguk itu. Rocky kemudian hendak memilih akan menyerang dari siapa. Serangan Ruri nampak dengan mudahnya dihindari oleh Rocky. Melihat Ruri terluka, sontak saja membuat Aru bergegas memberikan heal padanya. Rocky pun terkejut karena Aru yang bisa melakukan heal, dan rasa telah salah urutan dalam menyerang. Ruri mengakui kekuatan tak akan bisa menyamai Rocky, dan meminta Aru untuk berhati-hati. Aru pun meminta Ruri untuk tenang, karena dirinya adalah seorang petani overpower. Untuk pertama kalinya serangan Aru mampu dimentahkan begitu saja tanpa sihir apapun. Namun Aru masih belum menyerah dan mencoba menyerangnya sekali lagi. Akan tetapi, serangan tersebut mampu dihindari oleh Rocky. Serangan dahsyat itu bahkan mampu membuat tanah berlubang, dan Aru yang terlihat berada di dasar lubang itu. Namun, secara tiba-tiba, pada akhirnya, pukulan Aru berhasil mengenai wajah Rocky. Akan tetapi, sebelum melancarkan satu serangan lagi, Rocky memintanya untuk tidak terlalu lupa diri. Serangan itu membuat Aru terpental cukup jauh dan turut membuat kotak garam Aru sedikit terbuka. Rocky nampak memahami sesuatu, sembari kagum dengan serangan Aru, dan mewajarkan kedua bidak sebelumnya tak bisa menghadapi Aru. Aru pun terkejut karena luka yang diterima oleh Rocky sembuh dalam seketika. Singkat waktu, Rocky hendak menyudahi permainan. Aru kemudian bangkit dan nampak menanyakan maksud dari Rocky, yang menganggapnya sangatlah penting. Rocky kemudian menjelaskan mengenai dirinya, yang harus menyingkirkan faktor yang dapat menghambat rencananya, dan memberitahukan yang ia incar bukan hanya Aru dan Ruri, melainkan Helen yang juga telah mendapatkan kekuatan sang naga jahat. Rocky juga hendak membocorkan satu informasi lagi, yaitu sebagai pahlawan, Ruri seharusnya diberkahi kekuatan sang dewa baik, sedangkan Raja Iblis diberkahi dewa jahat. Ruri kemudian mempertanyakan seharusnya dewa jahat telah menjadi lemah karena Raja Iblis telah dikalahkan. Rocky pun hanya tertawa karena Ruri yang juga begitu. Yang mana Rocky melihat Ruri yang bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan dewa baik. Rocky kemudian benar-benar hendak menyudahi permainan mereka. Terlihat dua cacing besar Alaska yang bersiap menyerang. Namun untungnya Aru masih bisa menghindarinya. Dan ketika satu cacing hendak menyerang Ruri, Aru menyelamatkannya tepat pada waktunya. Yang gua heran, udah sosokan melesat di udara, nggak dipikir dulu bisa menghindar atau tidak di udara. Untungnya Ruri langsung membantunya. Ruri yang meminta Aru untuk kabur seorang diri, tentu saja ditolak olehnya. Dan kemudian, setelah membasmi seekor cacing, Aru memberitahukan dirinya ingin menjadi petani terhebat. Dan jika dirinya meninggalkan Ruri di sana, akan membuatnya menjadi petani terpayah. Singkat cerita, melihat perjuangan keduanya, membuat Rocky mengatai mereka yang keras kepala. Dan ini yang dilakukan oleh Rocky. Terlihatlah pentol ireng melayang di udara. Pentol-pentol itu nampak melesat maju menyerang Ruri dan Aru. Bukannya menghindar atau pakai sihir pelindung atau apapun itu, si MC Pak Tani kita yang bucin ini justru memeluk tubuh mantap Ruri dan
justru menerima serangan telak itu. Setelah ledakan besar, terlihat dua bucin idiot ini yang tersungkur di tanah. Tak lama berselang, cacing-cacing tadi muncul dan menerjang Rory hingga membentur ke dinding tanah. Setelah Aru terkunci oleh dua cacing besar Alaska, Rocky menganggap diri tidak perlu mempertahankan nyawa Rory. Dan dirinya nampak hendak membunuh Rory dengan pentol ireng jumbo Cakra Senggan. Dan adegan yang gua bilang gak guna plus bertele-tele pun terjadi. Singkat waktu, setelah mengingat masa kecil yang sebenarnya gua juga masa bodoh, Rory nampak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Di tengah dialog yang berganti kanan kiri, di mana Rocky nampak bersiap menyerang dengan pentol ireng jumbonya. Dan Rory yang hanya pasrah dengan nasibnya itu. Ketika Rocky melemparkan sihirnya itu, kedua cacingnya nampak membeku tak bernyawa. Rupanya, kedua cacing besar Alaskanya itu kalah dari sari air garam yang dibawa oleh Aru. Yang mana benda itu mengandung koagulasi yang bisa juga dijadikan insektisida. Rocky yang mendengarnya pun mengakui Aru yang seorang petani. Namun Rocky yang mengira Aru takkan bisa menyerangnya dengan luka yang ia alami. Akan tetapi Aru nampak tidak menyerah, namun serangan yang tidak stabil dari Aru mampu dihindari dengan mudahnya. Terlihatlah bacotan ala MC yang pengen waifunya nambah. Dan flashbackan ala Kapten Tsubasa pun terjadi lagi. Di tengah ingatan pahit karena tidak diakui sebagai pahlawan, dirinya yang menyerah termotivasi oleh Aru Golden Ways. Dan sepertinya si gadis pahlawan ini mulai termakan omongan manis bak gula batu. Singkat waktu, di tengah Rocky yang berbicara, secara tidak terduga, setelah membacoti Rocky dengan teknik bacot no jutsu, Rocky nampak dengan santainya keluar dari tusukan Rory begitu saja. Rory kemudian berkata dirinya juga takkan menyerah. Dan ini yang terjadi setelahnya. Setelah menolak untuk menyerah, terlihatlah Rory yang diselimuti oleh aura kuning emas bercampur warna biru di pedangnya. Rocky yang melihatnya pun dibuat terkejut karena itu semua adalah kekuatan dari Dewa Baik. Di tengah Rocky yang gemetaran, ini yang terjadi setelahnya. Di tengah Rocky yang merasakan mati, Rory pun melakukan finishing dan wajah Rory terlihat penuh akan rasa percaya diri sebagai keturunan pahlawan. Dan Rocky yang harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan mati di tangan pahlawan baru itu. Setelah semua telah selesai, ketika Rory hendak menghampiri Aru nampak tumbang dan di tengah kekhawatirannya, rupanya si petani kita ini hanya tertidur saking kelelahannya. Rory kemudian memuji Aru yang telah bekerja keras. Dan kemudian, singkat waktu, malam hari pun tiba. Sesaat setelah Aru terbangun, mereka pun sedikit melakukan bincangan hangat ala dua bucin anime. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, Rory berhenti karena seperti mendengar sesuatu. Benar saja, terdengar suara mengerikan dari kejauhan. Di tengah suara misterius yang menggema itu, Rory nampak ketakutan dibuatnya. Aru yang baru tahu Rory takut dengan Saiton, Rory pun menjelaskan jika itu zombie, maka dirinya masih bisa menerbasnya dengan pedang. Namun berbeda halnya dengan hantu, yang tidak bisa diserang dengan serangan fisik. Suara tersebut semakin jelas dan seolah memanggil nama Aru. Dan rupanya suara itu berasal dari kuntilanak blonde cap waifu Milep. Aru yang mendengar suara barusan menyadari bahwa itu adalah sang emak yang mencari dirinya. Aru yang melihat ke arah Rory khawatir jika Rory dibunuh oleh kuntilanak blonde itu. Aru kemudian mengajak Rory untuk kabur. Dan pada akhirnya mereka mampu menjauh dari kuntilanak blonde penyuka bocil itu. Terlihat Rory yang tertawa karena Aru yang lari dengan edan-edannya. Dan mengira Aru juga takut hantu seperti dirinya. Aru menganggap emaknya sendiri sebagai entitas yang lebih mengerikan dari SCP. Singkat cerita, setelah berjanjian untuk kembali bersama, Aru nampak sudah berada di depan pintu rumahnya dan Aru menduga sang emak bisa melakukan teleportasi. Dan ketika masuk, setelah Aru membuka pintunya lagi, emaknya menghilang dari dalam rumah. Dan sepertinya dugaan Aru benar soal emaknya yang bisa teleportasi. Emaknya sudah ada di belakangnya dan memberitahu dirinya mengkhawatirkan putranya itu. Refleks saja Aru pun langsung berlari ke dalam dan tanpa menggubris bapaknya itu, Aru memasuki kamar sang bapak untuk bersembunyi. Sang bapak yang melihatnya pun sontak memohon pada putra semata wayangnya itu untuk tidak dibiarkan solo lord dengan emaknya. Tak lama berselang, keesokan harinya, terlihat sang bapak yang sudah dijemur di tiang jemuran. Dan sang emak yang memohon supaya Aru tidak pergi.
Sang bapak yang mencoba bijaksana meminta istrinya itu untuk tidak menyulitkan Aru. Namun, karena Aru yang tidak punya pilihan lain, Aru pun mengancam akan membenci emaknya itu jika terus seperti itu. Mendengar itu saja membuat emaknya itu melepaskan tangannya dan meminta maaf padanya. Sebelum pergi, emaknya itu mempertanyakan tentang Aru yang masih mau terus menjadi petani. Aru pun mengiyakannya. Entah apa yang terjadi di masa lalu, namun Aru mengingat sebuah batu nisan yang entah milik siapa. Singkat waktu, Aru meyakinkan bahwa itu adalah pilihan yang ingin ia lakukan. Sang Ma pun hanya bisa memandangi putranya itu dan menganggap Aru sebagai anak yang baik. Sang ibu khawatir Aru akan tertekan dengan kebaikannya sendiri dan meminta putranya itu untuk sesekali bertindak egois. Dan pada akhirnya sang petani OP berpamitan dengan kuntilanak blonde beserta King Kong Hello Kitty. Terlihatlah Ruri yang telah menunggu Aru di jalan. Aru kemudian mengajak Ruri untuk segera berangkat. Ruri kemudian menyinggung mengenai Rocky yang mengincar Aru. Setelah Aru mengingat omongan Rocky sebelumnya, Ruri pun mempertanyakan Aru yang mengetahui sesuatu. Namun tentu saja Aru belum tahu alasan dibalik omongan Rocky sebelumnya. Ruri kemudian mengingatkan tentang Aru yang akan diincar oleh bangsa iblis ke depannya. Mereka pun berhenti dan Aru yang mulai mengeluarkan gombalan elemen karakter anime tetangga. Mendengar gombalan tersebut tentu saja membuat Ruri memerah dibuatnya. Dan ya, waifu ketiga telah didapatkan. Ruri yang masih memerah pun berkata dalam hati, scene ditutup dengan menampilkan Val yang tengah menikmati indahnya hari. Tak lama berselang, Albi datang memberitahukan bahwa raja ingin bertemu dengannya. Val pun tersenyum dan berkata dirinya akan segera ke sana. Dan berakhirlah alur anime petani overpower episode ke-6. Seperti yang kalian lihat, dari cara gue membawakan alur barusan, kalian pasti tahu gue bener-bener kurang suka dengan jalan cerita yang bertele-tele dan MC yang overkiko. Meski banyak adegan yang bisa dibilang oke-oke aja buat dijadikan motivasi, akan tetapi, ini anime bukan anime Mario Teguh Golden Ways. Yang pengen gue minta, MC-nya tolonglah dijadikan MC pada umumnya. Karena tipe MC seperti Aru dan Itoki dari Shinobi no Itoki ada dua MC yang gue kurang suka. Jadi untuk itu gue akan memberikan rating 8,5/10 untuk episode ke-6 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye.